Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Triyono Al Barokah. Kali ini bersama saya Selamat Triyono akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya agar penyakit-penyakit yang kita derita itu mudah untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya kita harus pahami dulu bahwasanya seluruh penyakit, dari penyakit apapun, itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang bisa menyembuhkan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, salah satu cara yang efektif untuk mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ialah yang pertama kita lakukan yang namanya terapi hati. Nah, tentunya saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku ingin tahu bagaimana caranya terapi hati itu. Yang pertama, kita belajar ikhlas. Ikhlas tentang apa? Ikhlas bertuhan kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Ikhlas bertuhan kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Karena di situ ada perintah, ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Tentunya kita sebagai umat muslim, kita tahu bahwasanya kita diwajibkan ada beberapa hal, antara lain adalah sholat, berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, bahkan tetangga yang jauh sekalipun, teman sajawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Selain berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, kepada alam dan sekitarnya. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, kita yang pertama harus belajar ikhlas, yaitu ikhlas bertuhan kepada Allah. Tentunya kita ikhlas melaksanakan perintahnya dan juga ikhlas meninggalkan larangan-larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhlas meminta maaf dan memaafkan. Karena ini suatu hal yang juga penting, dan tentunya juga ini apabila kita tidak bisa ikhlas memaafkan atau meminta maaf, tentunya itu juga apabila kita sedang sakit, tentunya sulit untuk mendapatkan kesembuhan. Karena hati kita keras ketika kita mempunyai kesalahan kepada seseorang, kita tidak tulus untuk meminta maaf. Dan sebaliknya juga, apabila ada seseorang yang punya kesalahan sama kita, kita tidak ikhlas untuk memaafkan. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha menerima taubat.
Allah Maha Penyayang dan Maha menentukan segala sesuatu. Lalu kenapa kita sebagai hambanya tidak ikhlas untuk memaafkan kesalahan-kesalahan daripada saudara-saudara kita? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, agar kita apabila telah diuji dengan berbagai penyakit akan segera diingatkan oleh Allah SWT, tentunya juga harus ikhlas menerima takdir daripada Allah SWT. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu sangat zalim. Karena apa? Banyak saudara-saudara kita yang mungkin juga sudah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya mereka tidak ikhlas menerima kekayaan itu. Seperti apa yang kita katakan ketika orang diberikan kekayaan itu tidak ikhlas? Karena sesungguhnya siapapun di antara kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita punya kewajiban untuk membantu kepada saudara-saudara kita yang sedang susah. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Banyak saudara-saudari kita yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah, kelebihan harta, tetapi dia tidak ikhlas untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang susah. Justru sebaliknya, yang terjadi di antara kita ini sering terjadi justru bukan dibantu, tetapi malah justru dihina. Ini yang saya katakan tidak ikhlas menerima kekayaan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir mungkin. Yang keempat ialah supaya kita dimudahkan apabila sedang sakit untuk segera mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hidup kita di dunia ini jangan pernah merasa memiliki. Karena sesungguhnya manusia itu tidak memiliki apa-apa selain hanya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, istri kita, anak-anak kita, apapun yang ada sama kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini 4 hal ini yang apabila bisa kita lakukan, insya Allah segala sesuatu yang kita alami, mungkin kita sedang mengalami sakit atau mungkin sedang kesusahan ekonomi dan sebagainya, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji di dalam surat Ibrahim ayat 7, surat ke-14. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan tatkala
Allah telah memaklumkan, katanya, apabila engkau telah mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Walain kafartum in adzabi lasyadid. Dan apabila engkau telah mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi motivasi untuk kita sekalian, utamanya saudara-saudaraku yang telah mengalami sakit. Mungkin sudah bertahun-tahun tidak kunjung mendapatkan kesembuhan. Mari kita coba belajar terapi hati. Jauhkan kami dari kedengkian dan mungkin dendam yang selama ini masih bercongkol di hati kita, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.